Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 1. Izinkan kami di sini untuk membawakan materi mengenai Kabinet Ali Sastro Amijojo kedua dan kekurangan demokrasi liberal. Sebelum memulai materinya, izinkan saya perwakilan dari kelompok 6 untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, dimulai dari Andi Naila Zulfa absen 4, Devina Kumala Dewi absen 11, Dwi Sesi Apriliani absen 12, Rigita Yuliana absen 15, Gabriela Mutiara Cinta absen 16, dan yang terakhir Putri Nabila Haji absen 31. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua berlangsung pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Jadi, awal dari pendirian Kabinet Ali yang kedua ini terjadi pada pemilu DPR 1955 yang diselenggarakan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap lalu dimenangkan oleh 4 partai yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Berhubung PNI yang diketuai oleh Ali Sastro Amijojo dan beliau mendapatkan voting yang terbanyak, maka ia dipercayai kembali untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet selama periode jabatan dari 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Apa saja sih program kerja Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua ini? Jadi, program kerja Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua ini antara lain perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan membentuk anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, dan merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Kabinet Ali Sastro Amijojo II, yaitu kelebihannya yang pertama, dibangunnya pabrik semen Gresik di Jawa Timur yang berpengaruh signifikan bagi perekonomian Indonesia. Lalu yang kedua, dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat pada masa Kabinet Ali Sastro Amijojo yang kedua. Selanjutnya, muncul pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Pergolakan atau kekacauan di daerah muncul karena pemerintah dinilai tidak berhasil dalam meningkatkan ekonomi. Selanjutnya, memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. Yang keempat, pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. Yang kelima, timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastro Amijojo menyerahkan mandatnya sesuai dengan tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Nah, runtuhnya Kabinet Ali Sastro Amijojo II itu disebabkan oleh mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi pada Januari 1957 yang membuat kabinet yang berhasil melaksanakan pemilu yang pertama ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Juga terjadinya pecah kubu antara PNI dan Masyumi yang menyebabkan runtuhnya. Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Pada tanggal 14 Maret tahun 1957, Ali Sastro Amijojo kembali menyerahkan mandatnya kepada Presiden, yang dikarenakan pada tubuh Kabinet Ali Sastro Amijojo II terdapat terjadinya perpecahan antara kubu Partai Nasional Indonesia atau yang disebut juga dengan PNI
dengan kubu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut juga dengan Masyumi. Dan tepat pada bulan Januari tahun 1997, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi kemudian menarik seluruh menteri-menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dan karena hal-hal tersebutlah yang membuat Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi sangat lemah. Sehingga hal tersebut yang menjadi faktor pemicu Kabinet Ali Sastroamidjojo II runtuh. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih soal Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Sekarang kita bakal ngebahas soal kekurangan demokrasi liberal. Tapi pertama kita harus tahu dulu nih pengertiannya apa sih. Jadi yang pertama kita punya pengertian dari Oxford Dictionary. Bunyinya, liberal democracy is a democracy based on the recognition of individual rights and freedom. Artinya, demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada pengakuan hak dan kebebasan individu. Kemudian yang kedua, kita punya pengertian dari Cambridge Dictionary. Bunyinya, liberal democracy is a form of government in which representative democracy operates under the principle of liberalism. That is, protecting the rights of the individual, which are generally enshrined in law. Artinya, demokrasi liberal adalah suatu bentuk pemerintahan di mana demokrasi perwakilan beroperasi di bawah prinsip liberalisme, yaitu melindungi hak-hak individu yang pada umumnya terdapat hukum. Sekarang kita bakal ngebahas soal ciri-ciri pelaksanaan demokrasi liberalnya sendiri. Jadi, dalam pelaksanaannya, demokrasi liberal memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan jenis demokrasi lainnya. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, mengutamakan kebebasan individu. Kebebasan individu begitu dilindungi oleh konstitusi. Secara umum, dalam demokrasi liberal, hal yang dicita-citakan adalah masyarakat yang bebas. Hal ini dicirikan dengan kebebasan berpikir dan berpendapat bagi para warga negaranya. Kebebasan individu juga termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya nasional. Yang kedua, kesempatan yang sama. Itu maksudnya terbukanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, baik di dunia politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, maupun di bidang lainnya. Namun, penggunaan kesempatannya itu dibatasi oleh kemampuan dari tiap individunya. Yang ketiga, negara adalah alat. Dalam budaya demokrasi liberal, negara merupakan alat yang digunakan sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang lebih besar dari negara itu sendiri. Dalam ajaran liberal, masyarakat dianggap dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan negara hanyalah bentuk usaha dari masyarakat. Yang keempat, berjalannya hukum demi individu. Menurut demokrasi liberal, fungsi negara ialah membela dan mengabdi pada warga negaranya. Hak asasi manusia adalah hukum abadi bagi demokrasi liberal. Pada negara, kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal, hukum dibuat untuk melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia. Yang kelima, pemerintah menuruti rakyat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang terbatas dalam demokrasi liberal. Dalam pembuatan atau pelaksanaan keputusan, pemerintah tidak dapat berbuat dengan leluasa. Mereka diharuskan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakili oleh parlemen. Semuanya, apa masih semangat? Oke, semangat ya. Selanjutnya kita membahas periodeisasi demokrasi di Indonesia. Tahu nggak sih kalian kalau ternyata di Indonesia pernah mengalami 3 periode demokrasi loh. Demokrasi apa aja tuh? Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini berlaku sejak tahun 1950 hingga 1909. Demokrasi liberal ini pertama kali dibawa oleh bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini menggantikan demokrasi liberal yang sebelumnya, yaitu sejak tahun 1959 hingga 1966. Hingga yang sekarang masih berlaku, yaitu demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdiri sejak 1966 hingga hari ini. Tentu pasti kekurangan akan digantikan oleh kebaikan untuk sesuatu hal yang lebih maju. Demokrasi liberal
pasti memiliki kekurangan sehingga digantikan oleh demokrasi-demokrasi yang lainnya. Nah, kenapa sih demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin, bahkan hingga sekarang demokrasi Pancasila? Yuk kita bahas kekurangan demokrasi liberal satu. Kekurangan demokrasi liberal yang pertama itu tentu individualisme yang tinggi. Liberal, kebebasan individu. Semakin banyak orang yang lebih terfokus pada dirinya masing-masing karena kebebasan yang mereka miliki itu. Tidak menutup kemungkinan tuh kalau rasa gotong royong dan kekeluargaannya pun makin terkikis karena adanya sistem demokrasi liberal ini. Yang kedua, ada kekuasaan yang dapat dimonopoli. Hal ini dapat saja terjadi mengingat kompetisi yang makin ketat. Bisa saja nih, para kaum borjuis menggunakan segala cara untuk menguasai jalannya pemerintahan. Yang ketiga, ada konflik agama dan suku yang meningkat. Individualitas tidak hanya semakin tinggi, namun hal ini berdampak pada kelompok dan suku. Dampaknya apa aja sih? Dampaknya itu dapat memicu terjadinya perselisihan hingga peperangan antar kelompok di dalam suatu masyarakat. Ya. Yang keempat, ada besarnya kesenjangan sosial. Jelas, ini pasti akan terlihat sekali di mana masyarakat yang kaya dan yang miskin akan saling terlihat dan sangat terlihat karena adanya sistem demokrasi liberal ini. Hal ini dikarenakan karena masyarakat kaum kapitalis menguasai modal pengeksploitasian para pekerja. Yang kelima, ada banyaknya gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi ini kerap terjadi karena individu bebas melakukan usaha atau kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi ya. Gejolak ini terjadi karena gesekan antar pelaku usaha yang menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Yang keenam, ada kebebasan pers yang disalahgunakan. Pers yang terlalu bebas dan pemerintah negara itu nggak bisa mengatur dengan bebas karena liberal aja aturan dibuat untuk individu. Maka pers pada kali ini dengan liberal ini tuh dapat aja disalahgunakan wewenangnya pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat memanipulasi masyarakat. Yang terakhir adalah serangan terorisme semakin menjadi-jadi. Demokrasi ini dapat mengakibatkan terorisme karena adanya latar belakang rasa tidak setuju atau tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh parlemen pada pemerintahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan rasa ingin meneror orang lain sehingga menyebabkan tingkat terorisme semakin menjadi-jadi. Nah juga ya, demokrasi liberal pantesan diganti. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan.